I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih dapat berkumpul di kelas manajemen risiko dalam presentasi kelompok 1 dengan judul Risiko Sumber Daya Manusia. Yang saya hormati dosen pengampu kita Ibu Winji Pratami Putri, SEMM, dan yang saya hormati juga teman-teman sekalian. Adapun saya di sini berdiri sebagai MC dengan nama Afandi Elwana Rahab serta teman-teman saya yang berlaku sebagai penyaji. Yang pertama ada Sabila dengan NPM 2105183, lalu ada Salih Ismalia dengan NPM 21051600091, dan yang terakhir ada Tiara Ayu Dinar 21051600094. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan kepada penyaji pertama untuk mempresentasikan yang sudah kami diskusikan. Pada penyaji pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Tiara Ayu Dinar sebagai penyaji pertama akan menjelaskan pengertian dari risiko. Pengertian dari risiko sumber daya manusia ialah masalah yang ditimbulkan oleh tenaga kerja sehingga berdampak negatif terhadap perusahaan. Risiko yang ditimbulkan SDM perlu dikelola agar tidak menimbulkan kerugian baik finansial maupun reputasi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko merugikan nama perusahaan. Manajemen risiko merupakan salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut. Risiko sumber daya manusia. Kemungkinan terjadinya risiko yang berkaitan dengan kondisi sumber daya manusia terdiri dari yang pertama, kemungkinan rendahnya tingkat kesehatan, yang kedua, kemungkinan tingkat kematian, yang ketiga, pengaruh usia, yang keempat, sistem dan sarana, dan yang kelima, risiko kecurangan. Adapun risiko-risiko sumber daya manusia di perusahaan antara lain yang pertama, risiko lemahnya manajemen dan pekerja inti. Perusahaan akan menghadapi risiko yang berat jika manajemennya lemah, misalnya memiliki manajer eksekutif yang kurang memiliki sense of leadership, kemampuan berpikir dan pengetahuan yang luas. Yang kedua, ketidakmampuan manajemen untuk menjawab perubahan lingkungan usaha dengan cepat dan tepat. Dan yang ketiga, struktur organisasi yang tidak efektif, sehingga tenaga tingkat manajerial sering mengerjakan hal-hal yang sifatnya teknis yang seharusnya dikerjakan oleh tenaga staf. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Silakan. Baiklah, di sini saya Salih Ismalia, saya akan melanjutkan pembahasan dari Tiara. Yang kedua itu yaitu risiko suksesi. Beberapa perusahaan menghadapi risiko-risiko strategis dalam hal kurangnya persiapan untuk suksesi atau pergantian pimpinan. Perusahaan keluarga kadang-kadang menghadapi kesulitan untuk menentukan bagaimana mengendalikan perusahaan di masa depan karena sulit untuk memilih siapa yang akan memimpin perusahaan. Banyak pemilik yang sekaligus pimpinannya meninggal atau sudah tidak mampu lagi menjalankan perusahaannya dikarenakan usia tua atau kesehatan yang sudah mendukung. Yang ketiga yaitu risiko kehilangan pekerja inti atau senior. Beberapa perusahaan sangat bergantung kepada pekerja utama atau para pekerja senior ataupun anggota direksi. Jika para pekerja inti atau senior ini pindah ke perusahaan terbaik, maka perusahaan akan berada dalam suatu risiko besar. Jika para pekerja inti yang pindah tersebut membocorkan rahasia perusahaan atau informasi penting, maka pesaing dapat melakukan strategi tertentu untuk mengalahkan perusahaan. Yang keempat, yaitu risiko perselisihan dengan karyawan. Masalah-masalah kesejahteraan seringkali menyebabkan krisis. Masalah-masalah tersebut mencakup antara lain tuntutan kenaikan gaji atau upah, insentif, promosi, PHK, tunjangan-tunjangan, dan fasilitas-fasilitas lainnya bagi karyawan. Sekianlah pembahasan dari saya, akan dilanjutkan dengan materi ketiga.
Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saul Ismailia. Yang kelima, resiko kesehatan dan keselamatan kerja. Resiko kesehatan dan keselamatan kerja bisa ditimbulkan oleh berbagai faktor seperti mesin-mesin berbahaya, suara bising dan getaran, bahaya-bahaya listrik, bahan-bahan yang membahayakan paru-paru, mata, dan kulit, tempat kerja yang terbatas, kelalaian, kelelahan, dan stres pada karyawan. Terjadinya kecelakaan kerja dan adanya karyawan yang sakit bisa menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Kerugian tersebut antara lain berupa dekatnya biaya pengobatan, tangguhnya proses produksi, pemenuhan pesanan, dan seterusnya, yang pada akhirnya pada tingkat tertentu akan memberikan pengaruh pada peningkatan biaya secara keseluruhan dan penurunan pendapatan. Yang keenam, resiko kejahatan. Sasaran dari kejahatan terdapat pada gedung perkantoran, pabrik, gudang, stok barang, karyawan, dan aset lainnya yang ada di perusahaan. Banyak perusahaan kejahatan tersebut dapat berubah pencurian, pengerusakan, pengerampokan, atau pemerasan. Beberapa tempat yang paling rawan terjadi kejahatan, khususnya pencurian oleh karyawan antara lain tempat penyimpanan barang, uang, dan dokumen. 7. Resiko kecurangan. Kecurangan dapat dilakukan oleh manusia dan organisasi, termaksud organisasi bisnis. Banyak perusahaan menyatakan bahwa kecurangan merupakan kejadian yang lumrah dan alamiah di perusahaan. Selama mental orang-orang dalam perusahaan masih menganggap uang adalah tujuan selain lemahnya moral. Kecurangan dapat dilakukan oleh sekelompok orang dalam perusahaan. Misalnya, kecurangan dapat blue collar workers. Mereka dapat mencuri barang-barang, terutama yang sulit dideteksi saat mereka keluar kantor. Clear workers, mereka dapat melakukan pemalsuan angka atau menghilangkan dokumen atau menjual informasi pada pesaing. Rotasi karyawan untuk bagian-bagian tertentu. Larangan untuk memasuki tempat atau ruang tertentu bagi karyawan yang tidak berkepentingan. Penggunaan alat-alat pengamanan seperti alarm, cermin, kamera, dan lain-lain. Tenaga kerja keamanan yang handal, dan lain-lain. Sekian pembahasan dari saya kembalikan ke moderator. Adapun kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari presentasi kita kali ini adalah dalam sumber daya resiko jika tidak ditangani dengan baik akan berdampak negatif pada perusahaan dan akan menghambat kinerja perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya. Resiko yang timbul, baik itu perusahaan besar atau kecil, dalam SDM akan selalu ada. Maka dari itu perlu dilakukan pengawasan yang benar-benar terkontrol agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik itu risiko yang timbul dari pihak perusahaan maupun risiko yang timbul dari pihak luar yang tak terduga. Dan semua itu harus diperhitungkan terlebih dahulu supaya jika suatu saat risiko itu terjadi, maka diharapkan risiko yang terjadi tidak terlalu berpengaruh kepada kinerja perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, bitches on my line, and you know